minggu ini kita memasuki Minggu Paskah yang keempat. Dan kiranya ibadah kita yang kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Dan memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Ya, puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur bersama ketika kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita membawa hati kita membawa pikiran kita hanya tertuju kepada Dia yang Maha Kuasa. Mari kita memuji Dia, sebab hanya Dialah yang layak kita puji dan layak kita sembah.
sungguh ajaib Bapa. Engkau sungguh besar Tuhan, sehingga nyatalah kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami mau mengucap syukur kami boleh berada di tempat ini hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, ini kami Tuhan. Kami mau menyerahkan setiap kebaktian ibadah kami saat ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir seturut dengan kuasa dan kehendak Tuhan. Biarlah kuasa-kuasa kegelapan dipatahkan, dihancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian kami saat ini. Terima kasih Bapa, ini kami, layakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di saat ini kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kita menyadari betapa terbatas dan tidak layaknya kita. Namun Dia adalah Bapa yang setia. Untuk itu mari kita sujud di hadapan-Nya. Mari kita membuka hati kita. Kita membawa setiap pergumulan, persoalan, segala yang kita lakukan di hadapan Tuhan, mari kita akuinya. Kita buka setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan sikap berdoa, mari kita mengakui hadapan-Nya. Sehingga akan menutup kita
kasih Tuhan, berita anugerah kita di saat ini terdapat di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu jemaat sekalian, mari kita membacanya bersama-sama. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah kita di saat ini. Biar kiranya firman Tuhan terus memberikan kita sukacita dan kita mau selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersyukur bersama, kita memuji Dia karena begitu besar kasih Bapa. Mari dengan sukacita kita boleh memuji Tuhan. Dengan wajah yang tersenyum, kita bersyukur bahwa Allah berkata dalam kehidupan kita. Begitu besar kasih Bapa.
Mari bersama orang percaya kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因生命改命，由我这里玛利亚出生，在本土阿拉伯受下受难，被钉入十字架，受死埋葬，将在第天，第三天从死人中复活升天。 坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人世人。我信圣灵，我信圣父的教会，我信圣子相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Jemaat yang masih berdiri, masih bersemangat memuji Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kasih Tuhan benar-benar sungguh di dalam kehidupan kami. Kedahsyatannya, segala kebaikannya, sehingga kita memperoleh menang di dalam Tuhan. Amin. Mari kita memuji Dia, kita bersukacita di dalam Tuhan. Na
benar-benar mempersiapkan hati kita, kita membawa hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Evangelis Ivan Sinan-Halim dengan tema dari keputusan mencari semangat yang berkobar-kobar. Mari kita memuji Dia, kasih-Mu, karya-Mu. Kami sadar kami sangat membutuhkan-Mu ya Bapa. Itu sebabnya Bapa berbicara kepada kami, karena kami memberi
memberi hati, memberi diri, memberi pikiran kami untuk sekali lagi dikoreksi, diarahkan, dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan kuasai waktu ini yang ada, karena kami sungguh-sungguh hanya mau mendengar firman Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, supaya kelemahan hamba-Mu tidak menghalangi kemuliaan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucapkan syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Saudara, temanya bukan dari keputusan ya, tapi dari keputusasaan ya. Mari kita merenungkan sebuah tema ini dari keputusasaan menjadi semangat yang berkobar. Mari kita membuka kitab kita, saudara, dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-24. Mari kita memperhatikan beberapa bagian firman Tuhan. Dari ayat yang ke-13 kita akan membaca sampai ayat ke-18, lalu 28 sampai 35. Saya sudah menyediakannya di layar, mari kita membacanya bersama-sama. Lukas 24 ayat 13 sampai 18. 1, 2, 3. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka saling bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu lakukan? Maka berhentilah mereka dengan kamuran. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi pada hari-hari belakangan ini? Mari kita pindah ayat 28 hingga 35. 1, 2, 3. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Sorry. Ya, 1, 2, 3. Mereka mendekati kampung mereka. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir berbenah. Lalu sesudah ia tinggalkan bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada mereka? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah hadir dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara, ada seorang psikolog yang bernama Viktor Frankl, saudara. Dia adalah psikolog dan juga psikiater asal Wina, Austria, yang menulis salah satu buku yang sangat terkenal dan fenomenal. Saudara, Viktor Frankl ini adalah seorang keturunan Yahudi. Dia lahir tahun 1905 dan
waktu itu setelah dia sudah mulai dewasa 1940-an, saudara, Viktor Frankl ini ditangkap oleh tentara Nazi yang waktu itu berusaha melakukan Holocaust, membunuh genosida orang-orang berketurunan Yahudi, saudara. Viktor Frankl kemudian dibawa ke sebuah kamp konsentrasi yang berada di Auschwitz, dibawa rezim dari Adolf Hitler waktu itu. Saudara, dia yang seorang psikiater, dia memperhatikan apa yang terjadi di dalam kamp konsentrasi itu. Sesungguhnya yang dia catat dan dia perhatikan, orang-orang yang berada di dalam kamp konsentrasi itu tidak mati karena tubuhnya lemah. Orang-orang yang berada di dalam kamp konsentrasi itu tidak mati karena tekanan dari tentara Nazi, sekalipun tentara Nazi juga menekan mereka dengan keras. Tetapi yang paling cepat membuat seseorang itu mati adalah ketika justru dia kehilangan harapan di dalam hidupnya. Saudara, kemudian Viktor Frankl di dalam anugerah Tuhan bisa bebas, bisa lepas, dan setelah Nazi kalah, tulisannya ini dicetak, dibukukan. Ada sebuah kalimat yang terkenal dari Viktor Frankl. Dia katakan demikian: those who have a why to live and bear with almost anyhow. Dia bilang mereka yang memiliki mengapa untuk hidup dapat menanggung hampir segala bagaimana di dalam hidup. Saudara, ini dituliskan berdasarkan penelitian, observasi dari Viktor Frankl selama dia berada di dalam kamp konsentrasi. Saudara, mereka yang mampu bertahan hingga akhir adalah mereka yang memiliki alasan kenapa mereka harus bertahan. Ketika mereka memiliki alasan untuk bertahan itu, mereka memiliki kekuatan yang cukup. Bagaimanapun susahnya hidup, mereka akan kejar alasan itu. Nah, saudara, inilah juga yang terjadi dengan hidup kita, bukan? Sekalipun kita tidak berada di dalam kamp konsentrasi sama seperti yang dialami oleh Viktor Frankl, puji Tuhan, saudara. Tetapi pertanyaan untuk kita renungkan hari ini adalah, apakah kita sudah punya why gitu? Apakah kita sudah punya alasan kenapa kita ada dan kita hidup? Saudara, beberapa waktu yang lalu, tahun lalu, waktu Elo pertama kali nginep di Pastori bersama dengan saya dan Injil Daniel, waktu itu kami cuma bertanya sebuah kalimat: buat apa kamu hidup? Dan pertanyaan itu terus memuncak di dalam kami sampai hari ini. Tapi saudara, nampaknya bukan cuma saudara Elo, tetapi setiap kita pun pernah kita berpikir, untuk apa kita hidup? Untuk apa Tuhan memanggil kita? Untuk apa Tuhan menebus kita? Untuk apa engkau dengan saya berada di tempat ini beribadah kepada Tuhan? Untuk apa? Saudara, kalau kita belum bisa menjawab pertanyaan itu, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan memikirkan dengan serius, dengan sungguh-sungguh, untuk apa kita ada di sini. Karena sesungguhnya ketika kita tidak bisa menjawab why itu, saudara, sesungguhnya kita bisa berada di dalam satu titik keputusasaan. Kita jauh dari sebuah titik harapan yang Kristus inginkan. Dan sesungguhnya kondisi ini juga lah yang dialami oleh para murid ketika goncangan besar menimpa mereka ketika Kristus mati
Kristus mati di atas kayu salib. Why yang mereka miliki hilang, sehingga mereka berada di dalam keputusasaan. Saudara, itulah sebabnya kebangkitan Kristus mau membangkitkan kita kembali dari keputusasaan menjadi semangat yang berkobar-kobar. Itulah sebabnya Kristus harus berjalan bersama dengan dua murid itu. Dan di dalam perjalanan itu, Kristus menunjukkan bagaimana seharusnya kebangkitan Kristus itu bisa membangkitkan mereka dari keputusasaan. Hari ini saudara, sengaja kita merenungkan bagaimana caranya kebangkitan Kristus itu bisa membangkitkan kita. Saudara, yang pertama adalah dengan mengarahkan kembali hati kita kepada pengharapan yang sejati, saudara. Itulah sebabnya saudara, di dalam ayat yang ke-17 kalau kita perhatikan, di situ di dalam percakapan itu harus dicatat sebuah keterangan, maka berhentilah mereka dengan muka murka. Saudara, nampak sekali mereka masih berada di dalam keputusasaan, kesedihan, duka cita itu. Memang secara manusiawi kalau kita betul-betul dekat dengan seseorang yang kita kasihi, lalu ketika orang itu meninggal, Tuhan panggil, saudara membutuhkan waktu untuk kita berduka, untuk kita grieving, saudara. Betul. Tetapi saudara, di dalam bagian ini, satu ayat sebelumnya memberikan kepada kita sebuah keterangan yang penting, saudara. Di situ dikatakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Saudara, di dalam terjemahan yang lebih tepat, saudara, seharusnya keterangan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka diterjemahkan sebagai mata mereka ditahan oleh sesuatu. Saudara, sesuatunya ini apa? Kalau kita melanjutkan pembacaan kita hingga ayat yang ke-21, saudara, kenapa mereka murang? Kenapa mereka putus asa? Karena sesungguhnya apa yang menjadi harapan realita mereka tidak tersampai melalui pribadi Yesus. Ayat 21 dengan jelas, dengan terang-terangan, di situ Lukas berkata, apa yang dikatakan oleh Kleopas dikatakan padahal terlebih dahulu mengharapkan bahwa Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Secara politis, harapan itu mereka pegang. Saudara, bayangkan selama 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani, ternyata para murid itu gagal memahami rencana Kristus. Mereka sulit untuk memahami bagaimana sebenarnya Kristus datang bukan untuk mengalahkan Romawi, tetapi mengalahkan kerajaan yang jauh lebih besar dari itu, yaitu dosa. Saudara, mereka gagal memahami ini, sehingga mereka jatuh di dalam keputusasaan. Saudara, ayat ke-18 di situ dikatakan, Kleopas berkata kepada Tuhan Yesus, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudara, ini nampaknya Kleopas kebingungan dengan Tuhan Yesus yang dalam tanda kutip tersesat dan tertinggal dari informasi dunia. Saudara, pertanyaan tadi sesungguhnya itu adalah sebuah ironi, adalah sebuah sindiran. Karena sesungguhnya Kleopaslah yang tertinggal dan tersesat di dalam rencana Allah. Allah terus bekerja di dalam rencananya, sedangkan Kleopas yang merasa Tuhan Yesus yang tersesat diri dia. Kleopaslah yang tersesat untuk memahami rencana Allah. Makanya saudara, perjalanan ke Emmaus bukan sekedar berbicara tentang tempat, tetapi perjalanan kembalinya murid-murid Kristus kepada rencana dan kehendak.
mari kita sama-sama renungkan, apakah ketersesatan itu juga kita alami hari ini? Kita yang nggak tahu kita akan mengerjakan apa, kita yang nggak tahu Tuhan panggil kita untuk apa. Mungkin saudara kita tersesat dalam dunia ini. Yang kita bayangkan, yang kita harapkan, Kristus menolong saya dengan cara A, B, C, D. Kita memperlakukan Kristus sebagai hamba dan kita Tuhannya. Saya mau di dalam tahun 2026 ini seperti ini Tuhan. Saya mau di dalam pekerjaan saya seperti ini Tuhan. Saya mau di dalam pencapaian keuangan saya seperti ini Tuhan. Saudara, apakah kita tersesat di dalam memperlakukan Tuhan? Karena sesungguhnya ketika Allah tidak memberikan apa yang kita mau, tetapi Kristus memberikan apa yang Ia mau, saudara, kita dapat dengan mudah jatuh di dalam keputusasaan, sama seperti para murid waktu itu. Karena sesungguhnya pengharapan kita diletakkan pada apa mau kita dan bukan pada apa mau Tuhan. Saudara, dari ketersesatan hidup kita, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh lihat bagaimana Ia memberikan dirinya, memberikan firman-Nya bagimu, bagiku, bagi kita, yang harusnya membuat kita kembali melihat Kristus dengan cara yang tepat. Ada seorang teolog menuliskan sebuah buku menempatkan Kristus pada tahtanya. Saudara, saya kira buku itu memberikan sebuah alasan paparan-paparan apologetis, memberikan paparan-paparan tentang ketuhanan Yesus Kristus. Tapi saudara, buku itu justru banyak berbicara tentang hati manusia, menempatkan Kristus pada tahtanya, berbicara tentang hati kita sesungguhnya. Apakah yang selama ini memegang kemudi hati kita adalah Tuhan? Atau justru kita mengambil alih, saya maunya gini, saya nggak suka begini, makanya saya menghindari ini, saya maunya A, harus A. Tapi saudara, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini hidupku, aku berikan kendali kepada Tuhan, dan biarkan Tuhan yang mengarahkan. Saudara, adakah kerendahan hati itu kita miliki? Kalau kita tidak sampai memiliki kerendahan hati itu berkata, Tuhan, ini hidupku, pakai hidupku. Saudara, mungkin kita akan terus-menerus jalan di dalam kesesatan itu, sama seperti Kleopas yang merasa bahwa dirinya sudah berada di dalam jalan yang benar, tetapi justru dia yang sedang tersesat di dalam rencana Allah. Mungkin kita pun seperti itu, kita bangga dengan ketersesatan kita. Saudara, Kristus memanggil kita kembali dan berkata, mari kembali lihat rencana Allah, mari kembali kepada jalan Allah, dalam memberi hidup dan hati pikiranmu seluruhnya untuk Tuhan. Saudara, itu cara yang pertama yang Kristus berikan supaya kita bisa bangkit dari keputusasaan dengan menghalau segala pengharapan yang palsu dan digantikan dengan pengharapan kekal, di mana Kristus tidak akan pernah gagal dan kita tidak akan pernah putus asa ketika kita memberikan harapan itu hanya pada Kristus. Saudara, yang kedua adalah dengan cara Kristus hadir di dalam sejarah hidup kita manusia. Saudara, saya mengajak setiap kita melihat struktur dari Injil Lukas secara sederhana. Saudara, pasal pertama hingga pasal ketiga ini adalah sebuah prolog kehidupan Tuhan Yesus. Saudara, di situ digambarkan kelahiran Tuhan Yesus dengan banyak sisi-sisi, dan bahkan Lukas mencatat apa yang tidak dicatat oleh Matius, yang memberikan kepada kita gambaran yang lebih indah, yang lebih lengkap tentang siapa Tuhan Yesus itu. Dari pasal yang keempat hingga pasal yang ke-21
menggambarkan Injilnya, menuliskan Injilnya itu seperti sebuah anak tangga yang makin lama makin tinggi mencapai klimaks dan puncaknya pada kebangkitan Kristus. Berbeda dengan Matius yang mencatat Injilnya seperti sandwich, saudara. Diawali dengan berita Allah akan menyertai kamu, ditutup dengan berita aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Matius mencatat Injilnya seperti sandwich. Ada dua lapisan yang sama di atas dan di bawah sebagai gerbang pembuka dan penutup. Markus menuliskan Injil Yesus sebagai sebuah berita yang diberikan sebagai jawaban atas konteks yang waktu itu membutuhkan mengenal siapa Yesus. Makanya Markus ditulis sangat singkat dan ditulis dalam tanda kutip terkesan tergesa-gesa. Tetapi Lukas mencatat Yesus Kristus makin lama makin klimaks, makin lama makin tinggi, dan di puncak tertinggi itu narasi tentang Emmaus ini dicatat. Saudara, di dalam penggambaran yang sampai klimaksnya ini, Kristus yang hadir dan lahir sebagai manusia, yang kemudian menyatakan pelayanannya dengan hadir di dalam kehidupan manusia, mau mengajak setiap kita melihat bahwa ada memori yang kekal yang Kristus berikan. Saudara, makanya ada sebuah teologi tentang ingatan, theology of remembrance, yang lagi populer beberapa tahun belakangan ini, yang kita sama-sama bisa melihat muncul di dalam teks Emmaus ini. Bagaimana di dalam ayat 35 itu digambarkan bagaimana Tuhan Yesus hadir dan mengingatkan mereka kembali ketika Ia memecahkan roti, Dia membagikannya. Dan saudara, di situ kemudian Injil Lukas mencatat bagaimana Yesus dapat dikenali kembali. Saudara, yang sebelumnya menahan mereka, yaitu ekspektasi, yaitu duka cita, keputusasaan, nampaknya langsung hancur lebur ketika mereka mengingat, ketika mereka memiliki memori tentang Yesus. Saudara, ingat-ingatan dan memori tentang Yesus Kristus inilah yang berperan penting di dalam kehidupan kita umat Allah, bukan? Bagaimana kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara sekalian, berkali-kali bahkan di dalam Ulangan di situ dikatakan orang tua harus mengajarkan kepada anaknya berkali-kali supaya anak itu mengingat, mengenal siapa Yesus Kristus itu. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kitab Kejadian sampai Ulangan dijadikan sebagai kitab Taurat. Itu harus menjadi hal yang diingat, diajarkan. Kenapa? Supaya generasi-generasi selanjutnya terus mengingat betapa hebatnya Allah. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengingat kitab Hakim-Hakim ditulis. Kenapa kitab Hakim-Hakim ditulis? Karena bangkit sebuah generasi yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengingat siapa Allah. Makanya kitab Hakim-Hakim menggambarkan tentang sebuah spiral yang makin lama makin turun, downward spiral yang terjadi di dalam bangsa Israel ketika mereka tidak mengingat Allah. Dan ketika Kleopas dan seorang temannya mengingat tentang apa yang Yesus lakukan, di situ mata mereka terbuka. Injil dengan jelas menggambarkan terbuka ketika mereka mengingat apa yang Kristus lakukan. Saudara, ada sebuah film Disney yang dulu saya suka sekali, film yang judulnya Coco, gitu ya. Di dalam film itu ada sebuah lagu yang terkenal yang saya dengan mudah bisa menghafalkan.
Lagu itu berjudul Remember Me. Ya. Though I have to say goodbye, remember me. Don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night we are apart. Remember me. Saudara, di dalam film itu menggambarkan budaya tradisi dari orang-orang Meksiko waktu itu ya, yang menggambarkan ketika ada seseorang meninggal yang harus dilakukan dengan mengingat orang itu. Makanya ada sebuah waktu hari raya di mana mereka berbondong-bondong datang ke kuburan. Mereka di situ mendandani ulang kuburan karena mereka percaya bagi mereka selama kita mengingat orang yang meninggal itu, saudara, dia akan tetap hidup. Tetapi di dalam film Coco itu, Coco itu, ketika ada seorang kakek yang fotonya mulai hilang dan ingatan orang itu mulai hilang pudar, digambarkan katanya rohnya makin lama makin menghilang. Saudara, terlepas dari budayanya mereka, saya mau menggarisbawahi satu hal. Dunia juga mengajak kita memiliki ingatan yang baik akan apa yang ada. Saudara, kalau dunia ajarkan ini dan Tuhan ajarkan ini kepada kita, mari kita renungkan lebih banyak mana yang kita ingin, yang Tuhan ajarin, yang Tuhan kasih kepada kita memorinya, atau yang dunia ini lakukan kepada kita. Justru kita lebih memegang trauma-trauma kita. Kita memegang dengan jelas, dengan keras pengalaman-pengalaman buruk kita. Kita memegang dengan erat kemarahan kita di masa lampau. Dan justru kita malah melepaskan ingatan kita akan Tuhan. Kita melepaskan ingatan kita yang mengingatkan kita akan Allah yang mengampuni kita akan segala dosa kita. Saudara, ingatan apakah yang ada di dalam hidupmu, hidupku, hidup kita? Itulah sebabnya gereja setiap tahun terus-menerus mengajar setiap kita merayakan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan bahkan kenaikan Tuhan Yesus. Supaya pikiran kita yang bergejolak, pikiran kita yang rumet ini, itu diarahkan kepada satu memori yang indah, yaitu memori berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, sadarilah di dalam perjalanan hidup kita, sesungguhnya kita tidak berjalan sendiri. Mari kita menepi sejenak, kita melihat ke belakang, dan bukankah itu adalah perjalanan Tuhan tolong kita dulu waktu kita lagi susah, Tuhan tolong kita kan. Dulu waktu kita lagi ketakutan karena COVID, kita bertahan hari ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Kita bisa mampu berada di dalam titik kita hari ini, melewati ada banyak operasi-operasi di masa yang lalu. Semuanya karena Tuhan kan yang memimpin kita. Saudara, biarkan memori-memori itu, ingatan-ingatan itu, hal-hal yang kita ingat akan indahnya berjalan bersama dengan Tuhan sekalipun dalam lembah kekelaman, membuat kita yang putus asa bisa kembali memiliki semangat yang berkobar, supaya setiap kita terus-menerus dibekali masa depan kita, hari depan kita. Betul, gak ada orang yang tahu. Kami hamba Tuhan bukan ahli sihir, ahli nujum yang tahu bahwa abis ini bakal ada apa. Enggak, kita sama-sama enggak tahu. Dan apapun yang terjadi dengan hidup kita, saudara, Kristus mau katakan jangan putus asa. Sekalipun kita mengalami kesulitan, kita menghadapi tantangan yang begitu berat, rasanya buat nafas aja nggak bisa, saudara, nggak boleh putus asa.
Kalau kita putus asa, jangan-jangan kita punya pengharapan yang salah. Makanya kembali pengharapannya kepada Kristus. Dan setelah kita kembali mengarahkan pengharapan kepada Kristus, marilah kita menerima semangat yang berkobar ketika kita mengingat kembali tentang apa yang Kristus telah lakukan di dalam hidup kita. Dan dengan demikian kita punya kekuatan untuk menampakkan kaki kita di masa depan. Karena kita tahu Kristus yang sudah setia di masa lalu adalah Kristus yang setia juga di masa yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan hari ini bisa jadi berkat bagi setiap kita. Boleh minta tolong Ibu Yoke untuk kita di dalam doa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, bahwa pengharapan kami hanya di dalam Tuhan. Di saat kami tidak bisa apa-apa, kami tidak mampu, kami tidak sanggup, bahkan kami hanya penuh dengan air mata dan tangis. Saat itulah kami tahu Tuhan tetap ada bersama dengan kami. Berikan kami kekuatan untuk tetap berharap dari saat ini sampai selama-lamanya. Selama Engkau izinkan kami ada di dunia ini, mengembara Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Biarlah Tuhan sendiri kuatkan kami. Kami tetap mau belajar untuk berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi, seperti apapun keadaan dan kondisi kami, serumit apapun persoalan hidup kami, sesengsara apapun keberadaan kami tetap belajar berharap kepada Tuhan. Dan kami tahu pengharapan kami tidak sia-sia. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau telah menjadi pribadi yang dapat kami harapkan Tuhan, untuk menolong kami, mengangkat kami, memulihkan kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk kasih sayang yang tak terbatas atas hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman Tuhan. Kuatkan hamba-Mu juga dalam mengarungi kehidupan, pelayanan, dan juga seluruh rencana pribadi ke depan kami serahkan. Sekali lagi berkati hamba. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus atas firman-Nya. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan di hari ini boleh menjadi pengharapan bagi setiap kita untuk kita menjalani setiap aspek kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari kita mempersiapkan persembahan syukur kita di saat ini. Kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan, dan mari kita memuji Tuhan, pakai hidupku ini. Ini
yang penuh syukur, kami berterima kasih atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami pun memohon Tuhan tuntun hidup kami, agar kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati contoh Ivan atas setiap pelayanannya, baik di Kalang Kudus Manado maupun di Kalang Kudus Bitung. Tuhan Yesus, kami pun mengakui bahwa segala berkat dari materi, kesehatan, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Dan persembahan adalah wujud syukur kami. Biar kiranya persembahan yang sudah kami beri, Tuhan kuduskan dan Tuhan berkati untuk mendukung setiap pelayanan yang ada di gereja kami. Bapa yang baik, kami pun juga menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat dan takut akan Tuhan bagi Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan MPR, TNI, Polri, dan seluruh pemimpin bangsa. Mari Tuhan tuntunlah mereka untuk mengambil keputusan demi kebaikan bersama. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Bapa, saat ini pun kami mau bersyukur bersama bagi setiap jemaat yang berhari ulang tahun di minggu berjalan ini. Ada Ibu Mary Makasomo, adik Arsenio Manakabo, adik Glenn Ubata, adik Eva Suharto, adik Mark Sangkai, dan tepat di hari ini adik Timothy Sabunto. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga mereka boleh menikmati berkat Tuhan atas syukur tambahan usia. Biarlah kasih Tuhan terus menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami sangat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Biar Tuhan juga melihat setiap jemaat yang datang di saat ini. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pengharapan, apa yang menjadi pergumulan kami, dan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan. Namun biar kiranya segala pengharapan kami mau percaya di dalam Tuhan, tidak ada yang mustahil. Hanya Engkau Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Dan doa syukur ini akan kami aminkan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, kita akan mendengarkan warta jemaat. Ya, sambil menunggu warta tayang, saya ada beberapa warta titipan saudara. Ya, jadi yang untuk media bisa mencari dulu. Yang pertama, saudara, nanti waktu ibadah kenaikan Tuhan Yesus kita akan sama-sama ibadah padang. Saudara, kita akan sama-sama ke Lumim Pasot di Tomohon. Ya, tidak ada biaya pendaftaran. Silakan nanti teman-teman BP di bawah pimpinan Pak Tono bisa mengatur pendaftaran transportasi. Kita akan ya nanti kita akan sama-sama ibadah padang di Lumim Pasot Tomohon. Lalu yang kedua, saudara, kami juga akan mengadakan SIL Sekolah Injil Liburan tanggal 14, 15, 16 Juni tahun ini di Villa Eusebia Tomohon. Ya, bagi anak-anak kelas 3 sampai
Bisa, asalkan dia sudah bisa melakukan kegiatan-kegiatan mandiri, contohnya mandi sendiri, ke toilet sendiri, begitu ya. Boleh tuh dari kelas 2. Jadi yang punya anak-anak kelas 2 boleh ya. Asalkan udah mandiri. Kalau belum mandiri, training dulu nih sebulan, masih ada waktu ya buat bisa ikut SEAL. Lalu yang ketiga, terakhir, hari Minggu depan akan ada pendeta Dr. Hari Sugianto dari SPP Saat akan membawakan seminar tentang kelompok kecil, bertumbuh di dalam kelompok, begitu. Mengundang setiap pengurus maupun setiap aktivis bisa ikut jam 7 malam. Nanti berita selanjutnya akan disampaikan oleh BP untuk pengaturannya minggu depan. Ya, demikian warta yang saya bisa sampaikan. Mari kita sama-sama perhatikan warta lain. Shalom, selamat hari Minggu. Mari bersama kita mendengarkan warta jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung, Minggu 26 April 2026. Bersyukur kalau hari ini kita dapat bersama-sama beribadah dalam kebaktian umum. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk dapat bersama-sama kembali beribadah dalam kebaktian umum bersama-sama dengan kami di gereja ini. Tuhan memberkati kita semua. Badan pengurus menyampaikan banyak terima kasih kepada hambanya, Evangelis Ivan Simeon Halim, atas pelayanan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kegiatan gereja pada hari Rabu tanggal 29 April 2026 jam 7:30 malam akan diadakan persekutuan doa malam. Dan pada hari Jumat tanggal 1 Mei 2026 jam 6 sore akan diadakan persekutuan remaja dan pemuda yang bertempat di lantai 1 gereja. Pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2026 jam 6:30 pagi lewat Zoom online akan diadakan persekutuan doa pagi. Kebaktian umum pada Minggu tanggal 3 Mei 2026 jam 10 WITA yang bertempat di lantai 1 gereja dengan pengkhotbah Lause Festi Dohude. Dan kebaktian Minggu Ceria pada Minggu tanggal 3 Mei 2026 bertempat di lantai 2 gereja dengan guru cerita untuk kelas kecil Lause Fong dan kelas besar Lause Lucy. Informasi persembahan Evangelis Swani Handayani mengambil izin ke Karawang dan saat ini sudah berada di Karawang terhitung dari tanggal 21 April 2026 sampai akhir bulan Juni 2026. Hamba Tuhan dan badan pengurus menyampaikan selamat ulang tahun kepada adik Arsenio Manangkabo pada tanggal 21 April dan adik Glad Nanlis Ubata pada tanggal 22 April. Selamat ulang tahun disampaikan buat Ibu Eva Popi Soeharto tanggal 23 April 2026. Tanggal 24 April ada adik Mark Immanuel Sangkai. Selamat ulang tahun buat Ibu Alma Mary Maksombo tanggal 20 April 2026. Dan adik Timothy Saguntung hari ini tanggal 26 April 2026. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Pos Pelayanan Bitung Minggu 26 April 2026.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. 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 Yang jauh malas. Ya, ini gara-gara saya dari 1 ke 2 tahun ya. Nggak, saya lahir bulan Januari ya. Nah Bapak Ibu, ada di antara kita baru pertama kali hadir, ada Pak yang selamat hadir di tempat kita. Mohon didapatkannya, Tuhan Yesus berkati buat Bapak ya, boleh hadir pada minggu-minggu yang akan datang bersama kami, boleh bersuka dengan kami, bersuka cita dengan kami ya. Ini hari ini sebagian belum bisa hadir, mungkin dinas di luar kota kali. Dan jadi minggu-minggu depan gitu ya, bergabung bersama dengan kita semua ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian doksologi. Firman itu dalam kehidupan kita, dan kita akan pulang ke rumah masing-masing untuk menjadi saksi bagi Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah-limpah di dalam hidupmu, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang punya karya keselamatan yang diberikannya kepada kita, dan biarlah kekuatan penghiburan dan penjagaan sukacita dengan ucapan syukur yang diberikan oleh persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak berjabat tangan dan di depan ada rahmat Allah. Shalom. Terima kasih.